Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Sahabat-sahabat pencinta pemirsa channel Padepokan Tinggir, hari ini kita jalan-jalan untuk mengulik sejarah kota Salatiga, yang mana sejarah kota Salatiga ini baru saja diperingati 1723 tahun, yang bertepatan pada tanggal 24 Juli kemarin. Nah, kita akan mengulik tempat di mana ditetapkan sebagai hari jadinya kota Salatiga, yaitu Prasasti Plumbungan di Desa Plumbungan, di Dusun Plumbungan, Kelurahan Kutowinangun, kelurahannya Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Nah, ini kita jalan sama Mas Tain untuk nanti mengulik cerita Prasasti Plumbungan. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang dengan yang jaga sini, dengan Mas Suraton. Nah, kita jalan dulu. Ini tempatnya Prasasti Plumbungan, dimana di sini nanti ada sejarahnya kota Salatiga. Ini ada peninggalan zaman dahulu, namanya yoni atau batu. Ini batu purba zaman dulu, yoni. Ada dua yoninya, 1, 2. Nah, nanti kita akan jalan ke tempat Prasasti Plumbungan. Ini lingganya. Nah, ini yoni, ini lingga. Ada 3 batu. Batu Katma, batu. Nah, terus ini ada Arca Ganesha, tapi ini buatan baru ini. Terus, nah ini tempatnya, batu Prasasti Plumbungan, yang mana menurut cerita ini dibuat pada tahun 750 Masehi. Dibuat untuk sebagai bukti bahwa di daerah ini dijadikan tanah perdikan. Artinya tanah ini dulu berjasa kepada raja yang membuat itu, namanya Raja Banu, sekitar tahun 750 Masehi, untuk membebaskan daerah ini dari upeti dan pajak atau daerah perdikan. Kemudian saat ini dijadikan sebagai dasar hari jadi kota Salatiga. Itu saudara-saudara, nanti kita akan lanjut untuk ngobrol dengan narasumber kita, yaitu Mas Suraton, yang mana beliau adalah yang jaga dan mengampu di tempat ini, di Museum Salatiga. Silahkan kalau mau datang di Museum Salatiga, tempatnya enak, sejuk untuk ngobrol-ngobrol, gratis. Itu dulu, nanti kita lanjut. Terima kasih. Sumber kita yaitu Mas Suraton. Mas Suraton, perkenalan kita dari Padepokan Tinggir, Mas. Nama saya Ibnu, ini Pak Yuri. Ya. Kita mau tanya-tanya tentang Prasasti Plumbungan. Nah, monggo, bagaimana ini ceritanya Prasasti Plumbungan ini? Kalau Prasasti Plumbungan ini, Bapak, itu manuskrip yang mungkin tertua yang ditemukan di Salatiga. Iya. Yang mana berisikan tentang status ketetapan hukum berupa daerah bebas pajak atau perdikan. Nah, bahasa yang digunakan dalam prasasti itu menggunakan bahasa Sanskerta, dan aksara yang digunakan itu menggunakan aksara Jawa kuno. Oh gitu ya. Dan pertama kali ditemukan atau diregistrasi itu pada tahun 65. 65 itu oleh beliau Bapak Slamet Raharjo, salah satu sejarawan kota Salatiga. Oh gitu. Dulu ketutup apa Mas ini? Kalau sejarah pernah dalam biografi Bapak Slamet Raharjo itu ada bukunya itu. Itu beliau menceritakan bahwa dulunya prasasti ini kondisinya sudah seperti itu. Oh gitu. Dan ada di depan rumah, depan rumah. Jadi dulu tanah ini milik warga, yang kemudian diakuisisi oleh pemerintah saat ini. Iya. Nah, dulunya di sini ada 3 rumah, 3 rumah, yang mana di prasasti itu persis itu sudah berdiri satu bangunan rumah. Nah, di tempat ini dulu. Di taman ini itu ada 1 rumah juga. Jadi ada 2 rumah yang kemudian dirobohkan. Ya, yang paling belakang itu masih ada, itu rumah
yang dulunya rumah ketiga, Oh gitu. yang saat ini dijadikan sebagai mini museum. Jadi di dalam itu sebenarnya ada koleksi-koleksi tentang masa klasik juga di Salatiga. Sebagian masih di masa klasik. Iya. Mas, ini tadi kan prasasti itu manuskrip tertua ya. Iya. Dibuat tahun berapa kira-kira? Kalau berdasarkan dengan aksara yang ditemukan di sana, itu terdapat penanggalan yaitu 672 Saka garing 4 garing 31. Nah, kemudian ketika diubah menjadi tahun Masehi, kemudian diketahui pada tanggal 24 Juli 750 Masehi. Itu dibuat oleh kerajaan apa Mas, atau oleh raja siapa gitu? Kalau dalam kajian tahun 92 ini kemungkinan itu diduga pada masa Mataram kuno. Mataram kuno gitu. Jadi dilihat mungkin ya dari sisa-sisa peninggalan yang mana ketika itu prasasti ini memang erat kaitannya dengan masyarakatnya yang memeluk atau mungkin Kepercayaan. menyebarkan gitu. Itu agamanya itu masih Hindu Buddha. Iya. Raja siapa Mas? Pas itu zaman raja siapa? Atau yang di prasasti itu ada di dalam prasasti ini menyebutkan satu nama atau tokoh dari di bait terakhir di nomor 6 itu, yaitu ada beliau bernama Banu Namno yang kemudian melalui bangunan suci atau candi itu selalu menemukan hidup abadi. Jadi di situ ada satu tokoh yang disebutkan sebagai seseorang bernama Banu. Nah, meskipun secara kajian tahun 92 ini apakah Banu ini adalah seorang raja atau Banu ini pemimpin wilayah di sini gitu, itu sebenarnya belum diketahui secara pasti. Belum jelas gitu ya. Jadi, kalau alasan Mas, alasan dibuat prasasti itu untuk menjadikan wilayah atau daerah sini sebagai tanah perdikan apa kira-kira? ya. Kalau menurut kajian tahun 92 itu karena masyarakatnya yang religius, religius, mereka mendermakan hidupnya untuk agama. Iya. Nah, jadi terbukti dengan banyaknya sebenarnya di Salatiga itu banyak sekali situs-situs ya yang kemungkinan dulunya itu ada candi. Gitu. Bahkan di dalam prasasti itu pun menyebutkan tentang adanya bangunan suci atau candi gitu. Jadi agama mereka pada waktu itu diduga juga mayoritas agama Hindu Buddha. Dilihat juga dari sisa-sisa candi berupa banyaknya komponen-komponen penyusun seperti lingga yoni, arca-arca Hindu. Namun juga ada arca-arca Buddha. Karena itu dulu memang budayanya gitu ya. Ada istilahnya kompetitor lah ya. Kompetitor. Si agama Buddha sama agama Hindu gitu ya. Dan kalau Mas, itu kan disebut ada candi. Ya. Tapi di sini sendiri tidak ada candinya ya? Untuk saat ini kita belum menemukan candi yang masih utuh. Oh gitu. Kita belum menemukan candi yang masih utuh. Namun kalau kita lihat dari konteks mungkin nama-nama dari situs-situs yang ditemukan itu memang masih menyisakan nama-nama yang ada unsur candinya. Seperti apa Mas contohnya? Tidak jauh dari sini kan ada daerah namanya Candi Wesi. Oh iya. Ada Kemiri Candi. Di situ kita temukan ada situs-situsnya. Mungkin ada Canden. Ya. Terus yang dekat dengan Canden itu kita temukan di daerah Kalitaman. Kalitaman itu yang sekarang menjadi kolam renang. Itu juga kita banyak temukan sisa peradaban masa Hindu Buddha. Hingga ke wilayah Benoyo, nanti ke daerah Cengek. Itu ada banyak di daerah Cengek, hingga nanti mungkin bener Senjoyo itu masih satu era itu. Satu era ya. Karena benda-benda yang ditemukan itu mirip gitu bentuknya. Itu terus penemuannya dimasukkan ke museum sini atau Jadi, masih di tempat semula? Ada beberapa yang memang ditinggalkan di situs-situsnya itu masih ada. Terus ada beberapa yang komponen yang kami anggap diselamatkan nilai gitu penting, ya. itu kita selamatkan di sini. Kalau yang lingga yoni itu fungsinya untuk apa Mas? Lingga yoni sendiri pada masa Hindu Buddha ini manifestasi dari Siwa dan Parwati. Itu tempat untuk beribadah Tempat untuk beribadah. Jadi biasanya posisi lingga yoni ini dia ada di dalam candi. Oh, ada di dalam candi. Ya,
Namun Lingga dan Yoni ini bisa berdiri sendiri tanpa bangunan candi. Ada yang ditemukan di tengah sawah Ada gitu yang ya. ditemukan di tengah sawah. Nah. Gitu, iya. Karena ada beberapa juga fungsi dari Lingga Yoni ini selain sebagai objek pemujaan, itu juga menjadi mungkin kayak tetenger wilayah gitu. Jadi patokan wilayah. Iya, iya. Penanda daerah ini bahwa daerah yang subur, bahwa pemuja di sini karena di sini erat kaitannya dengan Siwa. Iya. Nah, nanti mungkin lebih dekat dengan Hindu. Tadi kan Mas Suraton menyebut beberapa daerah ya, misalnya seperti ditemukan di daerah Kalitaman, daerah Ya. Cengek, daerah bener. Yang ditemukan di Kalitaman apa, Mas? Di Kalitaman itu banyak komponen-komponen bangunan candi seperti batu-batuan penyusun itu. Batuan penyusun, ada yoni juga. Namun sayangnya yoninya saat ini dikuasai oleh masyarakat. Oh gitu, belum Ada masuk. yang iya, jadi belum masuk ke sini, Belum tapi masuk. masuk ke registrasi. Masuk ke pendataan. Jadi masih di ini ya, di tempat masyarakat apa Iya. ya, di Tanahnya masih orang lah dikuasai, ya. tanahnya Iya. orang. Jadi Salatiga itu sebenarnya kalau mau kita mengumpulkan banyak sekali sebenarnya benda-benda peninggalan yang mungkin masih di masyarakat itu masih banyak. Karena memang peradabannya dulu sudah maju kan Iya. ya. Masyarakatnya sudah Iya. banyak, tapi kan istilahnya kan dekat dengan Borobudur atau dekat dengan Prambanan, Nah, istilahnya kan iya. kayak kota penyangga lah hitungannya kan gitu. Ya kan? Dari dulu hingga saat itu tuh memang seakan-akan wilayah ini tuh sangat strategis gitu. Mungkin di masa klasik kita dekat dengan yang seperti Prambanan, Borobudur. Iya. Di masa kolonial juga semacam itu. Iya. Terus yang di Mas, kita ini kan channelnya Padepokan Tingkir. Iya. Artinya kan nggak jauh dari Cengek ya. Iya. Yang di Cengek ditemukan apa itu, Mas? Di Cengek itu banyak sekali juga komponen bangunan candi. Mungkin nanti jenengan bisa cek di makam Sanggrahan, terus makam Dipo Menggolo. Iya, iya. Itu batunya ya. itu batu candi itu. Oh, itu batu candi. Terus ada beberapa juga di Tingkir Tengah itu yang kemudian difungsikan sebagai nisan. Itu banyak sekali. Itu tahunnya kalau itu batu candi gimana, Mas? Kalau dari kami sebenarnya memang ada ciri-ciri. Oh, ada ciri-cirinya. Ada Kalau tingkat kajiannya. korosi mungkin gitu ya. Oke, jadi ada salah satu yang kita jadikan tolak ukur. Jadi dalam penyusunan sebuah candi itu kan tidak menggunakan pelekat. Ya. Nah, teknologi yang digunakan oleh orang pada masa lalu itu mereka menggunakan sistem kuncian. Nah, jadi Saling mengunci gitu. saling Ngenok. mengunci. Ngenok gitu Oke, ya. itu biasanya kemudian yang kita jadikan patokan. Jadi di setiap batu-batuan candi itu pasti ada sistem kenok itu tadi, Pak. Nah, itu yang ada di dalam sebenarnya kalau Bisa masuk ini bisa ya. kita tunjukkan. Nah, ada juga salah satu batu nisan yang ini saya ambilnya di Kalitaman. Oh, Kalitaman, ya. Yang digunakan di wilayah Tingkir itu sebagai batu nisan. Oh, gitu. Ada itu Sama berarti. dulunya sebagai batu kemuncak sih, kemuncak candi. Yang atasnya itu ya. Iya. Jadi bentuknya memang kalau di jejer kayak gitu Sama. hampir ya seperti mirip nisan Mirip. gitu. Nah, dan kalau kami memang mungkin cukup terbiasa membedakan, jadi sekali lihat nanti bisa Langsung tahu ya. Ya karena sudah sangat lama ya, 1273 tahun kita sudah mengalami berbagai masa, berbagai era, ada penjajahan, ada kemerdekaan, ada perang antar kerajaan ya. Betul. Sehingga ada pengaruh-pengaruh, mungkin candinya dulu ada yang hancur kan seperti itu. Penjarahan juga kan ya. Betul. Di salah satu artikel yang kami temukan juga, Bapak. Jadi karena Salatiga itu kan dulu dikuasai oleh VOC. Iya. Nah, maka wilayah ini Salatiga sendiri itu dulunya menjadi pintu gerbang antara wilayahnya Belanda dengan kerajaan. Jadi Salatiga ini menjadi tengah-tengah atau pintu gerbang. Maka VOC ketika dulunya menguasai wilayah Salatiga, itu pemerintah Hindia Belanda ini membangun satu buah benteng, namanya Benteng De Hersteller. Nah, Benteng De Hersteller ini menurut literasi yang kita temukan itu dibangun dengan komponen bangunan candi yang ada di Salatiga. Gitu. Nah, jadi kenapa mungkin Hilang ya candinya. Salatiga kita tidak menemukan candi yang masih utuh?
Itu bentengnya di mana Mas Nah, lokasinya? kalau dari peta yang kita temukan, lokasi benteng ini dia ada di belakang Ramayana. Oh, sekarang udah hilang berarti. Sekarang ya? sudah hilang. Itu dihancurkan oleh Belanda sendiri Oh gitu. pada sekitar 1750-an. Jadi dibangun pada pertengahan abad 17, jadi sekitar abad 1650-an juga. Jadi hanya digunakan selang waktu hanya 100 tahun Iya. saja. Itu zaman kerajaan ya, makanya ada Iya. perjanjian Salatiga ya, yang Iya. memisahkan antara Nah, keraton. Di literasi yang saya temukan juga bahwa perjanjian Salatiga ini dilaksanakannya di benteng ini, Pak. Jadi benteng banyak yang masyarakat dihancurkan mungkin itu. masyarakat Salatiga yang percaya bahwa perjanjian Salatiga itu dilakukan di Gedung Pakuwon. Nah, ketika itu sebenarnya statement ini belum ada sumber, Pak. Jadi hanya Kira-kira. keyakinan masyarakat, Keyakinan. hanya asumsi. Nah, ada satu sumber yang kita temukan dalam bahasa Belanda, artikel Belanda yang menyebutkan bahwa perjanjian Salatiga itu dilakukannya di situ, Di benteng tadi di ya. benteng di Herstellen. Mas, kalau batu yang di pinggir jalan ini tadi Ya. ada hubungannya dengan prasasti ini Nah, enggak? kalau Watu Rumbok yang Nah, kita- Watu Rumbok, Watu ya. Rumbok ini adalah batu yang secara masyarakat itu kenalnya hanya dari cerita rakyatnya. Cerita rakyatnya yang terkenal pada masa Ki Ageng Pandanaran. Oh gitu. Ya, jadi ini nanti Bupati kaitannya Semarang tentang dulu legenda, ya, legenda ya. penamaan Salatiga. Heeh. Karena kalau kita lihat dari prasasti ini memang tidak ada penyebutan tentang kata Salatiga. belum ada. muncul. Belum muncul Salatiga. Nah, kemudian kan cerita-cerita salah satu yang muncul tentang legenda Salatiga. Namun kalau kita lihat masanya jauh berbeda. Ya, Masa Hindu-Buddha, yang satunya di masa keislaman. betul. Karena pada 750 Masehi itu Islam masih dinasti Abbasiyah. Ya. Itu baru dinasti ketiga setelah Kanjeng Nabi itu. Iya. Mas, tapi jenis batunya sama dengan Jenis batunya sama. Sama, Tapi ya. kalau dari istilah arkeologi, Pak, Mm-mm. batu yang di sana Watu Rumpuk ini itu disebut sebagai columnar joint. Oh Nah, gitu. columnar joint ini terjadi karena proses alami. Mm-mm. Sedangkan kalau prasasti Pelumpungan ini ada campur tangan manusia. Ya, Nah, dibentuk ya. dibentuk. Jadi ada ukiran yang kemudian ini ada proses campur tangan manusia. Makanya ketika prasasti Pelumpungan ini di situ ada nilai, ada cerita. Ya. Jadi ada sejarahnya. Mm-mm. Jadi ini masuk dalam kategori cagar budaya. Sedangkan kalau Watu Rumpuk ini belum memenuhi kriteria itu. Jadi kita pernah mendaftarkan ke kementerian, Iya, belum bisa masuk. belum bisa masuk. Kategorinya belum masuk. Kategorinya tidak. Karena batu alam ya, batu Iya. alam aja. Prosesnya alam dan ceritanya itu masih belum kuat lah. istilahnya. belum kuat. Ya. Meskipun ada sumber-sumber sebenarnya, Pak, tapi belum kuat. Karena biasanya tidak tertulis kan zaman dahulu. Ya. Ini kalau malam nggak dijaga Mas ya? Kalau malam di sini tidak dijaga, Bisa. tapi cenderung juga ada ini, Bapak, ada aktivitas. Ada biasanya. aktivitas. Karena di situs ini juga masih digunakan oleh masyarakat Salatiga Mm-mm. untuk kebutuhan spiritualisme. Contohnya apa ya Mas? Nah, jadi banyak yang datang ke sini, mereka berdoa di prasasti, mereka ada yang membawa sesajian. Ada juga gitu ya? Kopinya Nggih, Ya, Pak. kopinya. Kalau anu Mas, dari sisi oke, ini kan batu lama ya, batu lama terus cagar budaya. Kalau Ya. dari sisi gaib itu pernah ada ini enggak ya Mas ya? Maksudnya ada penampakan atau ada yang ada yang Mungkin kelihatan apa-apa gitu enggak? kalau saya pribadi di sini 3 tahun itu Enggak ada. alhamdulillah belum. Belum ya. Tapi kalau dari cerita yang lalu Kalau apa? dari cerita memang banyak yang ini, Pak. Pasti ada kaitannya tentang kejadian-kejadian, banyak juga yang mengalami. Terus dulu pernah ada juga ada pelukis goib Salatiga yang melukis di sini, yang melukiskan sosok yang kemudian beliau menyebut sebagai Raja Banu itu juga pernah. Oh pernah. Itu orang Salatiga yang Orang lukis. Salatiga. Ah, belum pernah tahu saya. Belum pernah tahu. Belum Itu dulu sering ikut kegiatannya Tukul jalan-jalan. Tukul jalan-jalan. Siapa Pak? apa? Telepati. Nggih, kata saya Telepati. kalau Pernah melukis ke sini. pernah melukis di sini. Oke oke
banyak yang kalau dari beberapa niki ya, yang izin ke saya untuk melakukan kegiatan secara spiritual itu banyak Mas. Oh gitu. Tapi malam berarti ya? Malam di hari-hari tertentu, tidak pasti juga. Tidak pasti juga ya. Dan kebanyakan yang datang ke sini memang percaya kalau tempatnya itu seperti mustajabah. Ya pokoknya tempatnya itu spesial gitu ya. Spesial. Untuk berbagai kepentingan gitu. Iya. Tapi itu masyarakat luar sini ya biasanya. Masyarakat dia. Masyarakat Bahkan ada juga yang dari luar Salatiga. luar Salatiga. Itu beritanya udah menyebar. iya. Udah tenar, tapi di sini belum tenar. Dan rata-rata juga kalau dari masyarakat yang ingin berbisnis Mas, masuk ke Salatiga, mereka kayak kula nuwun Ya kesini dulu. Iya. Itu apa ya, umum atau maksudnya etnis atau suku semua atau ada suku-suku tertentu semua? Ada yang Jawa ya, Cina. Oh gitu ya. Tapi cenderung pasti kalau orang Cina itu membawa mungkin ahli spiritual ya. Ahli spiritualnya. Backingnya. Ya. Komunikasi. Iya. Kan juga pernah ada dari masyarakat yang Islam itu datang ke sini mujahadah itu ada. Ada juga. Itu orang Salatiga atau? Itu orang Salatiga. Orang Salatiga juga mujahadah di sini. Gitu ya. Jadi memang dari semua agama, dari semua kalangan bisa. Bisa. Tapi kalau pemerintah sendiri nggak ada ya kegiatan, maksudnya yang rutin atau apa nggak ada ya? Untuk dari pemerintah belum ada. Nggak ada ya. Itu ya Mas, isi prasasti itu yang menjadi ini ya, kata di lambangnya Salatiga ya, Srir Astu Swasti Prajabiah ya. Jadi di situ ada satu salam di bait pertama, yaitu Srir Astu Swasti Prajabiah, yang berarti semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian. Itu salam yang dijadikan sebagai salam resminya Salatiga. Oh, itu salam resminya Salatiga. Itu mulai tahun kapan Mas? Kajiannya tahun 92. Peresmiannya itu SK Wali Kotanya itu di tahun 95. Oh, jadi itu seiring dengan penetapan hari jadi kota Salatiga. 95 SMP. Dan itu terakhir kali dikaji Pak. Jadi dari dikaji. 95 hingga saat ini belum ada kajian lagi. Itu yang ngasih siapa Mas? Itu ada tim peneliti dari tingkat kota. Ada salah satunya Dr. Andus Martinus, ada Mbah Slamet Raharjo yang menemukan sejarawan tadi itu sih. 65 sampai 95. Waktu itu berarti usia 30-an tahun ya. Jadi 65 itu dulunya kan masyarakat di sini hanya kenal sebagai watu tulis. Watu tulis. Baru setelah tahun 65 ini dikenal sebagai prasasti Pelumpungan. Karena hasil kajian itu menetapkan menjadi prasasti Pelumpungan gitu ya. Biasanya penamaan prasasti ini sesuai dengan lokasi. Jadi prasasti ini punya dua nama. Prasasti Pelumpungan, satunya itu prasasti Hampera. Pelumpungan karena wilayah ini bernama Pelumpungan saat ini. Dan prasasti Hampera karena desa yang disebutkan dalam prasasti itu desa Hampera. Dulunya gitu ya. Belum muncul Salatiga. Ya, sebelum muncul Salatiga. Kalau kajiannya Mas, daerah Hampera itu meliputi mana saja? Kalau Hampera ini kemungkinan kalau di sini belum diketahui. Tapi kalau di situ kan ada desa Hampera yang terletak di wilayah Trigamiyama. Nah, Trigamiyama ini yang lebih dikaji wilayahnya. Jadi Trigamiyama ini 3 desa atau 3 wilayah. Yang dalam kajian 92 itu menyebutkan 3 wilayah itu ada di desa Hampera di sini. Ada Puhunan itu menjadi Pulutan. Pulutan ya. Terus yang satu Prahtaka itu menjadi Padaan. Padaan, masuk Jadi Kabupaten Semarang. Hampera ini tengah-tengah di antara Pulutan dengan Padaan. Yang di Pulutan itu ada situsnya juga Mas ya? Ada. Yoni apa itu ya? Kalau kita temukan di situ Arca Buddha. Arca Buddha. Sekarang diambil ke sini Di atau? sini. Oh, di sini. Berarti di sana sudah kosong ya? Di sana sudah kosong. Kosong ya. Yang masih itu Yoni, tapi masihnya sekarang di Kabupaten Semarang. Oh, di Candi. Arah ke Candi. Arah ke Candi. Bukan yang di pertigaan itu lah. Yang di apa? Yang pertigaan itu lah, yang sawah-sawah dekat sana. Itu ya. Itu masih ada Yoni. Masih ada Yoni. Tapi masuk ke wilayah Kabupaten Semarang, sehingga tidak masuk registernya Kota Salatiga. Iya.
kok sampai disebutkan sampai Boyolali ya. Iya. Salah satu dari kekuasaannya sini istilahnya wilayah Raja Banu. Raja Banu itu sampai Boyolali. Bisa jadi. Tahun 750 itu ketika ini masih bertepatan dengan Mataram kuno tadi ya. Iya. Mataram kuno. Masuk Sailendra itu ya apa Oke, sebelumnya? masanya Sailendra itu ada pengaruh juga, Pak. Jadi yang di sini itu ada pengaruh Sailendra dan menurut kalau dari masyarakat yang percaya juga kan juga cikal bakalnya untuk Pajang juga kan. Oh gitu, kerajaan Pajang. Jadi kalau di bener itu kan juga ada petilasannya makam Nyai Tingkir yang diduga dulunya sebagai pengasuh dari Joko Tingkir kecil. Nyai Kebukanegoro. Nyai Kebukanegoro. Itu juga cukup banyak diminati untuk berziarah. Iya, cukup ramai maksudnya ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak. Bahannya ada banyak. Ada udah banyak. Ya, Ya. begitu. Coba. Itu dulu Mas Suraton. Ji. Ya. Sahabat-sahabat pemirsa dan pecinta channel Padepokan Tingkir, kita akhiri dulu acara kita mengulik sejarah kota Salatiga pada hari ini. Nanti kalau ada kesempatan kita akan jalan-jalan lagi, kita bisa kesini lagi untuk masuk ke ruangan Yang terkunci. yang demikian dari kami tim Padepokan Tingkir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.